Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Adik-adik kelas 1, 2, dan 3, siap-siap ya. Jangan sampai terlambat. Tawarik 16 ayat 29b. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. 1 Tawarik 16 ayat 29b. Bawalah persembahanmu dan masuklah menghadap Dia. Layaklah seluruh hidupku, ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layaklah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. I got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Halo adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Nah, adik-adik coba lihat nih, Kak Clarita udah rapi, udah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Adik-adik gimana kabarnya? Udah mandi belum? Apakah adik-adik sudah siap? Nah, sekarang kita mau mempersiapkan diri dengan baik sebelum kita masuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau mengatakan kepada Tuhan bahwa kita jatuh cinta sama Tuhan.
Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan begitu baik sama kita. Tuhan mengasihi kita dari sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kita kesehatan. Tuhan masih mengizinkan kita untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Yuk adik-adik kita menyanyi sama-sama, menyanyikan laguku Jatuh Cinta Padanya. Adik-adik bisa ikuti gerakannya kakak ya. Hebat adik-adik begitu semangat dan mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Adik-adik, mari sekarang ambil sikap duduk yang baik. Kita mau bersatu di dalam doa, kita mau minta tuntunan kepada Tuhan supaya ibadah kita dapat berjalan dengan baik. Oke, sekarang adik-adik mari lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di hari ini. Kiranya Tuhan mau memberkati dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya ibadah sekolah minggu ini dapat berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan sekali lagi memuji Tuhan dengan semangat. Kita mau menyanyi lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Lalu kita lanjutkan dengan menyanyi lagu Percaya Saja. Adik-adik kita menyanyi dengan semangat ya. Kalau adik-adik bisa ikutin gerakannya Kak Clarita juga malah bagus. Malah kita bisa mengikutinya dengan semangat. Oke, kita menyanyi dan memuji sekali lagi ya. Yesus Itulah Satu-Satunya. Baik adik-adik, sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa memberikan persembahan melalui celengan atau di dalam kotak yang sudah adik-adik buat sebelumnya. Nah, atau adik-adik juga bisa minta tolong orang tua untuk men-scan barcode yang ada pada gambar ini. Ya, sekarang adik-adik kakak ajak
kita untuk menyanyi lagu Bawa Persembahanmu. Kita mau mengatakan kepada Tuhan, kita harus menyanyi dengan sungguh-sungguh. Kita mau bilang bahwa Tuhan, kita mau bawa persembahan kita sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Yuk sekarang kita menyanyi lagu Bawa Persembahanmu. Adik-adik, kita mau berdoa, kita mau bawa persembahan kita ini sebagai ungkapan syukur. Mari adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan keluarga kami, untuk papa, mama, sehingga kami dapat sehat selalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Kiranya apa yang kami berikan sebagai tanda ungkapan syukur ini dapat menjadi berkat buat orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengungkapkan rasa syukur kami kepadamu. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, sekarang kita mau mempersiapkan hati kita mau mempersiapkan diri kita, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kakak ajak kita untuk menyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Adik-adik, kita menyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Kita mau mengatakan bahwa kita mau mendengarkan cerita Tuhan supaya cerita itu dapat tinggal di dalam hati kita sehingga kita dapat melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, mari kita menyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Shalom adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Duduk yang rapi, siapkan Alkitabnya ya, dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, pimpin kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati Tante Anita
yang akan menyampaikan firman Tuhan agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan supaya kami sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, ini gambar apa? Ya, betul. Orang sedang berkumpul. Sepertinya mereka keluarga ya. Ada papa, mama, dan 6 orang lainnya. Nah, kalau gambar yang kedua ini sedang makan bersama ya. Nah, apa yang dirasakan pada saat makan bersama keluarga? Kelihatannya wajah mereka senang ya. Di gambar ini mereka tertawa, saling melihat, saling memperhatikan, merasa dekat satu sama lainnya. Bisa menceritakan hal-hal yang menggembirakan ataupun yang menyedihkan. Ya, karena pada saat itulah kita bisa berbagi. Nah, orang tua juga pada saat makan bersama biasanya suka menyampaikan pesan-pesan, nasihat-nasihat supaya didengarkan oleh anak-anak. Betul ya? Bicara soal makan bersama, ada sebuah lukisan yang sangat terkenal. Lukisan ini dibuat oleh seorang pelukis terkenal dari Italia, namanya Leonardo da Vinci pada tahun 1486. Sudah lama sekali ya. Lukisan ini dibuat selama 7 tahun dan menggambarkan Yesus dan 12 rasul saat makan bersama yang disebut sebagai perjamuan malam terakhir atau The Last Supper. Mengapa disebut perjamuan malam terakhir? Yuk kita perhatikan ceritanya. Dalam cerita ini dikisahkan bahwa Tuhan Yesus dan para murid mempersiapkan diri untuk melakukan perjamuan makan malam bersama. Perjamuan malam itu untuk memberitakan kematian Tuhan Yesus. Sebab waktu kematian Tuhan Yesus semakin dekat. Perjamuan ini adalah makan malam bersama mereka yang terakhir sebelum akhirnya Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Adik-adik, waktu perjamuan terakhir tersebut, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya makan bertepatan pada hari raya roti tak beragi, yang dirayakan selama 7 hari sehabis Paskah. Pada hari raya ini, mereka menyembelih domba sebagai makanan Paskah. Selama 7 hari, orang Yahudi memanggang roti tanpa menggunakan ragi sebagai peringatan akan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Untuk persiapan itu, maka Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, "Pergilah, sediakan makanan Paskah untuk kita." "Di manakah engkau mau kami menyiapkannya?" tanya mereka. Yesus menjawab, "Pada waktu kalian masuk ke kota, kamu akan bertemu dengan seorang laki-laki yang membawa kendi air. Ikutilah dia masuk ke dalam rumah dan tanyakanlah, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya." Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua sama seperti yang dikatakan Tuhan Yesus kepada mereka. Itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sudah tahu apa yang akan dialaminya, termasuk penderitaan dan kematiannya. Mereka pun menyediakan makan makanan Paskah itu. Ketika sudah waktunya untuk makan makanan Paskah itu, Yesus duduk bersama para muridnya di tempat perjamuan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Aku ingin sekali makan makanan Paskah ini bersama kalian sebelum aku menderita." Wah, mengapa Tuhan Yesus berkata demikian ya? Sebab, percayalah, aku tidak akan makan ini lagi sampai arti dari perjamuan ini dinyatakan di dunia baru Allah. Setelah itu, Yesus mengangkat cawan anggur, lalu mengucap syukur kepada Allah dan berkata, "Ambillah ini dan bagi-bagikanlah, karena ketahuilah
mulai sekarang aku tidak akan minum anggur ini lagi, sampai Allah telah berkuasa dengan sepenuhnya." Sesudah itu, Yesus mengambil roti, dan setelah mengucap doa syukur, ia membelah roti itu dengan tangannya, lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini untuk mengenang aku." Demikian juga setelah makan, ia memberikan cawan anggur itu kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian Allah yang baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, orang yang menyerahkan aku ada di sini bersama-sama dengan aku. Anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, tetapi celakalah orang yang menyerahkannya." Maka mereka mulai bertanya-tanya satu kepada yang lain, siapa di antara mereka yang akan melakukan hal itu. Sekarang kita lihat video perjamuan malam sesuai Injil Lukas. Sekarang tibalah hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah. Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes untuk pergi mempersiapkan perjamuan Paskah. Aku ingin sekali makan makanan Paskah ini bersama kalian sebelum aku menderita. Percayalah, aku tidak akan makan ini lagi sampai arti perjamuan ini digenapi dalam kerajaan Allah. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Raja semesta alam, yang memberkati pokok anggur. Ambillah ini dan bagikan di antara kamu. Aku berkata padamu, aku tak akan minum lagi anggur ini sampai kerajaan Allah datang. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Raja semesta alam, yang memberikan roti dari hasil bumi. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Jadikan ini peringatan akan aku. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagimu. Tapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersamaku di meja ini. Dan sesungguhnya anak manusia harus mati seperti yang ditentukan Allah, tapi celakalah orang yang menyerahkannya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mana mungkin? Siapa pengkhianat itu, Tuhan? Adik-adik, saat perjamuan kudus di gereja, hal tersebut dilakukan untuk mengingat tindakan yang dahulu Tuhan Yesus lakukan bersama para murid-muridnya di perjamuan malam terakhir. Saat umat Kristiani melakukan perjamuan kudus, kita melakukannya sambil mengingat pengorbanan tubuh dan darah Tuhan Yesus bagi keselamatan dunia ini. Jadi adik-adik, ingatlah selalu bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi kita sehingga mau berkorban bagi kita. Kapan adik-adik bisa mengikuti perjamuan kudus? Saat berusia 15 tahun. Setelah adik-adik dibaptis saat kecil
Dan setelah CD, yaitu iman pengakuan percaya, maka adik-adik bisa menerima tubuh dan darah Kristus dalam rupa roti dan anggur dalam perjamuan kudus. Sebelumnya adik-adik ikut katekisasi, yaitu pembinaan iman Kristen. Sekarang bersabar dulu ya, dan tidak boleh minta roti dan anggur dari papa dan mama. Sabar dulu, tunggu sampai waktunya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau ingin agar kami mengingat Engkau melalui roti dan anggur yang dicurahkan untuk menebus dosa kami sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Pimpin kami ya Tuhan, agar setia bertumbuh, mengenal Engkau, dan mentaati firman Tuhan. Pada waktunya nanti, setelah kami sidi, kami dapat menerima perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu menggantikan kami yang berdosa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita buka Alkitab ya, dari Kitab Ibrani. Kitab Ibrani ini di perjanjian? Ya, perjanjian baru ya. Setelah 4 Injil masih terus ke belakang ya. Kalau sudah ketemu, mari kita baca sama-sama. Ibrani 9 ayat 28a. Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sekali lagi ya, Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sekali lagi ya adik-adik ya. Ibrani 9 ayat 28a. Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sudah hafal adik-adik? Pengorbanan Kristus itu sempurna. Kristus memberikan tubuh dan darahnya sebagai anak domba Allah yang mengorbankan dirinya demi menyelamatkan kita. 1 kali saja. Setiap kita mengingat perjamuan malam yang diceritakan hari ini, kita mengingat kasih Kristus melalui lambang roti dan anggur yang diberikan untuk kita. Jadi, setelah kita menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan? Ya, betul. Kita harus selalu bersyukur. Kita melakukan tugas-tugas kita dengan sukacita, dengan tanggung jawab, dengan sebaik-baiknya. Karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita selalu berdoa, kita membaca firman, rajin ibadah sekolah minggu, dan juga mengikuti renungan lilin kecil yang sudah disiapkan. Karena kita mau menjadi anak Tuhan yang setia. Adik-adik, sekarang bersiap untuk aktivitas ya. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Hari ini kita akan melakukan aktivitas yang tidak terlalu rumit tetapi tidak terlalu mudah juga. Nah, bahan-bahan yang kita butuhkan adalah: pertama, adik-adik semuanya sediakan pulpen, pensil, atau apapun yang bisa untuk menulis. Lalu kertas aktivitas kita hari ini dalam bentuk hard copy ya, atau kertas seperti ini. Lalu jangan lupa juga Alkitab, karena Alkitab ini yang paling penting adik-adik, karena kita akan mencari semua jawabannya di dalam Alkitab. Kalau misalnya adik-adik tidak membuka Alkitab, maka adik-adik akan kesulitan untuk menjawab ini. Dan untuk adik-adik kelas 1 yang masih kesulitan untuk membaca,
Kalau misalnya tadi adik-adik fokus mendengarkan, pasti akan bisa menjawab pertanyaan yang ada di sini. Yuk, sekarang kita coba mengerjakan. Bagaimana caranya? Oke adik-adik, sebelum kita menjawab pertanyaan dari setiap aktivitas yang ada ini, kita akan membaca terlebih dahulu di dalam Alkitab kita bersama. Dari Lukas 22 ayat 7 sampai yang ke-23. Nah, Kak Febri sangat berharap adik-adik semua membaca terlebih dahulu ya, supaya bisa menjawab pertanyaan pada pagi hari ini. Nah, karena tadi Kak Febri sudah membaca, Kak Febri akan membantu adik-adik semua untuk menjawab pertanyaan hari ini. Pertama, Kak Febri akan menjawab pertanyaan nomor 1. Kak Febri harus mengamati terlebih dahulu. Wah, ini tentang apa ya? Kok ada 3 orang? Nah, kalau dari Lukas 22 yang tadi Kak Febri baca, pada ayat yang ke-8, lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan." Nah, berarti yang ada di gambar ini siapa ya adik-adik? Betul, itu Tuhan Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes. Berarti jawaban yang benar adalah A. Nah, seperti itu adik-adik cara menjawabnya. Kak Febri tunggu ya hasil dari setiap aktivitas yang adik-adik sudah lakukan hari ini. Jangan lupa untuk difoto dan foto makan bersama dengan keluarga. Wah, Kak Febri penasaran nih. Pasti adik-adik semuanya sudah mempersiapkan dengan baik. Jadi, Kak Febri tunggu ya foto-foto yang akan adik-adik semua kirimkan. Oke? Bye-bye. Nah, adik-adik, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan. Semoga firman Tuhan tadi membuat kita semakin setia kepada Tuhan, melakukan kehendak apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Dan juga kita mau melayani dengan rendah hati, melayani seperti bagaimana Kak Clarita, bisa dengan adik-adik membantu orang tua di rumah, membersihkan tempat tidur, membersihkan mainan, ataupun alat belajar adik-adik. Seperti itu ya adik-adik, kita harus setia, kita harus mau melakukan kehendak Tuhan. Nah, ibadah kita sudah selesai nih adik-adik. Sekarang kita tutup dalam doa ya, kakak akan pimpin, adik-adik bisa ikuti, lalu di akhir kita akan menyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Yuk mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar. Terima kasih untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini. Semua dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Ibadah sekolah minggu telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.